Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tantangan berat menghadang di depan mata bagi timnas U21 Putra Indonesia yang lagi berlaga di Piala Dunia U21 Putra yang berlangsung di China. Karena memang ini merupakan sebuah kompetisi dan sudah diundi. Jadi memang Indonesia masuk dalam pool D yang merupakan pool yang sangat sulit karena berhadapan dengan negara-negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka itu adalah Prancis, Tunisia, Ukraina, Argentina, dan Italia. Nah, kita tahu kalau di format turnamen di edisi 2025 ini diperluas menjadi 24 tim, sebelumnya 16 tim, terbagi dari 4 grup atau pool, masing-masing ada 6 tim, 4 tim terbaik akan masuk melaju ke babak 16 besar. Nah, bagaimana dengan peluang Indonesia? Apakah bisa masuk ke babak 16 besar? Nah, itu dia pertanyaan semua karena memang tantangan di grup D ini adalah tantangan yang berat. Seperti Prancis ini adalah tim kuat Eropa, terbukti dia pernah unggul atas Tunisia dengan skor 3-0 di laga awal. Kemudian Ukraina mengalahkan Argentina 3-1. Kemudian Argentina juga sering masuk semifinal atau 4 besar terakhir pada tahun 2023. Kemudian Tunisia, dia ini adalah juara kontinental Afrika U20 di tahun 2024. Sedangkan Italia yang pasti sudah merupakan lawan berat yang kemarin sudah mengalahkan Indonesia 3-0. Dan mereka ini memiliki performa yang luar biasa dan sempat masuk final di Piala Dunia U23 di 2 tahun yang lalu. Mereka kalah dari Iran. Dan mengingat ini kalau kekuatan lawan ini memang sangat unggul ya, peluang Indonesia memang cukup menantang dan cukup berat. Namun bukan tidak mungkin ya jika mampu menunjukkan performa maksimal, terutama melawan tim seperti Argentina atau Tunisia gitu kan, ini masih ada peluang masuk 4 besar grup dan lolos ke babak 16 besar. Jadi yang pasti Prancis U21 mereka ini, dia ini merupakan tim dengan bermain dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka mengalahkan Tunisia lewat 3 set langsung, termasuk tim elit Eropa dalam performa konsisten di kejuaraan regional. Sedangkan Tunisia untuk U21-nya walaupun mereka kalah ya, kalah melawan Prancis, namun mereka ini merupakan kekuatan utama di Afrika. Berhasil menjadi juara U20 Afrika pada tahun 2024 sebanyak 11 kali. Kemudian performa dunia terbaik pernah mencapai posisi 5 pada tahun 1993. Di laga pembuka memang dikalahkan Prancis 0-3 tapi menang. Tapi diharapkan mereka bisa menang ya melawan negara-negara lain, dan ini harus dibuktikan oleh Tunisia. Nah, bagaimana dengan Argentina U21-nya? Sejarah cemerlangnya, Argentina pernah 2 kali runner-up turnamen dunia tahun 2011 dan 2015, dan reguler masuk ke semifinal atau 4 besar peringkat 4 di tahun 2023. Di laga pembuka kalah dari Ukraina 1-3 ya. Nah, itu dia, berarti ada kesempatan lah Argentina dan Tunisia ini untuk bisa dikalahkan oleh tim Indonesia ya. Ukraina U21 performa dunia belum terlalu tinggi, baru 4 kali tampil, terakhir 9 sampai 11 besar akhir tahun 90-an dan 2000-an. Namun di pembuka mampu mengalahkan Argentina dengan skor 3-1. Dan ini kesempatan Indonesia juga nih bisa memberikan perlawanan untuk Ukraina U21. Jadi ini dengan format seperti ini, dengan setiap pool itu ada 6 negara dan nanti akan dipilih 4 negara yang akan masuk babak 16 besar. Ini bisa memberikan skenario realistis untuk tiap tim untuk memiliki peluang untuk masuk ke babak 16 besar gitu ya, terutama untuk Indonesia juga. Namun melihat dari kekuatan lawan seperti Prancis dan Ukraina menunjukkan awal yang kuat, Argentina dan Tunisia juga bukan lawan yang mudah.
Dan untuk Indonesia sendiri harus tampil maksimal di semua laga, misalnya membuat kejutan melawan Argentina atau Tunisia untuk mengamankan posisi 4 besar grup. Dan sementara faktor-faktor lainnya, performa tim juga harus diperhatikan, kerjasama tim, kemudian harus mainnya jangan gugup gitu kan, jangan harus nothing tulus, dan itu merupakan satu hal yang penting juga. Kondisi fisik ya harus tetap dijaga karena masalah cedera ini menjadi masalah yang menghantui tim Indonesia. Terbukti baru awal bertanding dengan Italia saja sudah 1 orang yang cedera ya. Kemudian strategi pelatih seperti apa untuk membangun kepercayaan dan bisa meningkatkan performa pemain lebih baik lagi dari pertandingan ke pertandingan yang lain, serta mental saat berhadapan dengan lawan kuat jadi penentu utama. Karena bagaimanapun juga faktor mental itu kan menjadi penentu gitu. Masalah teknis, non teknis itu bisa dilalui kalau pas masalah mental ini menjadi penopang kuat untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Nah, itu dia peluang-peluang Indonesia seputar Piala Dunia U21 volleyball putra yang sekarang ini berlangsung di China. Kita harapkan Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik. Kalaupun bisa masuk ke 16 besar, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya mereka sudah berusaha yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, dan harus kita support apapun hasilnya nanti. Oke lah, begitu saja informasi mengenai peluang-peluang dari timnas muda Indonesia yang lagi berlaga di kejuaraan dunia Piala Dunia U21 Putra yang berlangsung di China. Bosu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.